Suga bongkar rahasia peningkatan kemampuan nyanyi live di konser Agusti. Suga memulai tur solonya Suga Agusti The Tour pada tanggal 27 April dan sejauh ini dia telah melakukan 3 pertunjukan di Amerika Serikat. Salah satu dari banyak hal yang membuat penggemar terkesan selama pertunjukan adalah setlist yang sempurna, kurasi diskografi solonya sebagai Suga dari BTS dan Agusti. Sebagian besar dari daftar itu mencakup lagu-lagu dari album terbarunya The Day yang secara mengejutkan telah beberapa track berbaris vokal bersama dengan yang berbasis rap. Suga mengejutkan para penggemar ketika dia membawakan semua lagu berbasis vokalnya seperti Life Goes On, Amygdala, dan People secara langsung dengan membawakan lagu yang sempurna. Dia bahkan menyanyikan bagian vokal dari Burn It secara langsung yang awalnya dinyanyikan oleh Max dalam versi rekaman. Selama pemeriksaan suara konser pertama, beberapa penggemar yang menunggu di luar mengira vokal Suga adalah vokal Max. Sebelum mengumumkan album barunya atau turnya, Suga telah memberikan bocoran kepada penggemar tentang kemajuan menyanyinya selama live Weverse ulang tahunnya. Dia menyanyikan lagu Kim Kwak Sok It's Not Love If It Hurts Too Much. Sambil memainkan gitarnya, ARMY kaget melihat kemajuannya yang tiba-tiba dalam bernyanyi, terutama betapa stabilnya dia memegang nada tinggi. Sejak live Weverse itu, sebagian besar penggemar menebak bahwa Suga mengambil pelajaran vokal. Bahkan pada bulan Juni tahun lalu, saat makan malam BTS Festa, dia sempat bercerita bahwa jadwal hariannya padat karena dia mengambil beberapa pelajaran termasuk vokal. Tapi menurut sang rapper sendiri, progres vokal yang kita lihat saat ini adalah hasil dari latihannya sendiri. Setelah pertunjukannya di New York pada 29 April, Suga tampil live bersama Jimin, dan keduanya berbicara tentang semua aspek berbeda dari tur solo ini. Jimin memuji keterampilan menyanyi langsung Suga ketika dia berbagi cerita tentang bagaimana dia mengerjakannya. Suga mengungkapkan bahwa dia awalnya mengunjungi pelatih vokal Jimin dan kembali 2 kali sebelum berhenti. Mempelajari teknis terbukti menjadi tantangan baginya dan kendala bahasa juga menjadi masalah. Jadi pada akhirnya dia malah berlatih lagu-lagunya sendiri. Selain bernyanyi secara live, Suga juga memainkan gitar dan piano di konsernya yang diakuinya bukan prestasi yang mudah untuk dicapai. Jimin setuju dan meyakinkan bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik di pertunjukan langsung. Sebagai seorang rapper, produser, dan anggota boy group, Suga sudah berada di puncak karirnya, tapi fakta bahwa dia berusaha keras untuk belajar menyanyi untuk konser solonya hanya menunjukkan betapa tulusnya dia sebagai artis. Yang kedua, mirip BTS lainnya, ARMY menemukan kemiripan luar biasa. Bab 2 BTS telah menghadirkan beberapa peristiwa dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari Jungkook dan Jimin yang hampir bertelanjang dada hingga Suga yang mengumpat keras dan bangga pada konser solonya yang terjual habis. Banyak fenomena tak terduga yang menghampiri ARMY sejak Juni tahun lalu. Tapi sesuatu yang mengganggu pikiran mereka baru-baru ini adalah menemukan doppelganger dari anggota BTS. Beberapa minggu yang lalu, istri aktor Sim Hyung Tak, Hirai Saya, menjadi viral karena terlihat seperti Jungkook dengan wig rambut panjang. Netizen dibuat bingung oleh kemiripan wajah serta kemiripan antara tingkah laku mereka. Sekarang, penggemar telah menemukan BTS lain yang mirip, tapi kali ini semuanya sedikit lebih berlapis. Pada tahun 2016, anggota BTS membuat drama komedi untuk pertemuan ketiga mereka yang disebut House of ARMY. Setiap anggota memainkan karakter yang berbeda, dan protagonis dari cerita ini adalah Kim ARMY, seorang fangirl BTS yang keras diperankan oleh RM. Perjalanan untuk menjadi Kim ARMY dari RM tidaklah mudah. Dia mengalami pasang surut akting sandiwara epik, mengenakan wig bob, dan mengenakan seragam sekolah merek dagang Korea Selatan. Transformasinya agak terlalu bagus, mengingat betapa meyakinkannya pria setinggi hampir 6 kaki itu terlihat seperti remaja sekolahan. Masa lalu yang indah itu berada di belakang anggota senior fandom, sebagian besar tetap menjadi kenangan yang menyenangkan. Itu sampai penggemar mulai melihat Kim ARMY dalam drama Korea. Drama yang dimaksud tidak lain adalah Dankani Encounter, hit tahun 2020 yang dibintangi oleh Kim So Jong dan Jo Byung Kyo. Karakter khusus yang membuat ARMY terhenti di jalurnya adalah Im Joo Yeon, sahabat masa kecil dari protagonis acara itu, Somun. Dan kamu tidak dapat menyangkal kemiripan yang mencolok antara visual Joo Yeon dan Kim ARMY, terutama dari profil samping. Tapi melawan semua spekulasi, sayangnya bukan manifestasi kehidupan nyata Kim ARMY yang ada di acara itu. Karakter itu sebenarnya dimainkan oleh Lee Ji Won yang telah bekerja di beberapa film hits seperti The Producer, Sky Castle, Romance is a Bonus Book, dan Rocket Boys.
Mungkin karena rambut, mungkin karena bentuk wajahnya yang mirip, tapi apapun itu, ARMY dengan suara bulat setuju bahwa Juyeon dan Kim ARMY dari alam semesta paralel. Reaksi Suga dan Jimin berharap momen sorotan konser Agusty di New York. Pada 30 April KST, Suga menyelesaikan perhentian ketiga dari Suga Tour Dunia Agusty, dan yang mengejutkan ARMY, Jimin hadir di antara penonton. Pertunjukan New York menyaksikan beberapa momen tak terduga seperti senar gitar Suga putus di tengah pertunjukan dan mengklarifikasi bahwa dia hanya akan menerima ponsel Samsung dari penonton untuk memfilmkan dirinya sendiri dan tanpa iPhone. Tapi beberapa hal tetap tidak berubah di dua konser sebelumnya, termasuk ARMY yang bernyanyi bersamanya untuk konser besar dari awal hingga akhir, dan tentu saja gonggongan yang terkenal itu. Semuanya berawal dari konser pertama di UBS Arena New York ketika penonton tiba-tiba mulai menggonggong ketika dia berada di sela-sela lagu. Meskipun terkejut pada awalnya, dia dengan cepat mulai mengangguk, mendorong penonton acara berikutnya untuk melakukan hal yang sama. Suga kaget lagi dan dengan bercanda bertanya kepada penggemar apakah mereka dilatih di suatu tempat. Fans menanggapinya dengan kocak, menyatakan bahwa mereka terinspirasi oleh BTS itu sendiri. Jadi saat penonton mulai menggonggong di pertunjukan ketiganya, Suga sudah terbiasa. Tapi Jimin tidak. Setelah pertunjukan, duo ini melakukan streaming langsung Weverse di hotel, di mana mereka berbicara tentang pengalaman mereka di konser itu. Saat mencoba membujuk Jimin untuk penampilan Tony Montana bersamanya di salah satu perhentian turnya, Suga tiba-tiba mengangkat topik tanggapan liar ARMY terhadap penampilan live-nya. Dia bertanya kepada Jimin apakah dia memperhatikan bahwa penonton menggonggong padanya, dan tentu saja dia memperhatikan. Jimin tampak kaget melihat sisi penggemar mereka ini mencatat bahwa mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu selama penampilan BTS. Suga menjelaskan bahwa penonton mulai melakukan entah dari mana, tapi untungnya dia tidak keberatan. Nyatanya seperti yang diduga penggemar, dia menganggapnya sangat lucu. Sementara itu banyak orang dikeluarkan dari konser Agusty terbaru Suga. Beberapa ARMY tidak mencetak tiket karena semua pertunjukan terjual habis, tapi orang-orang membuang kesempatan mereka untuk melihat Suga bahkan setelah mendapatkan tiket. Suga baru saja menampilkan konsernya di New York di Prudential Center pada tanggal 29 April. Seperti yang diharapkan, banyak ARMY di penerimaan umum berbaris di depan konser, tapi akhirnya ada yang lebih dari satu, jadi staf di sana memutuskan untuk memeriksa orang-orang itu dengan memberikan mereka gelang bernomor secara acak. Di tempat itu, ARMY di penerimaan umum melihat setidaknya 7 orang dikawal dan diseret oleh petugas keamanan. Beberapa pihak yang bersalah terus melakukan perlawanan. Beberapa ARMY berbagi bahwa itu karena upaya orang-orang untuk memaksakan diri mereka ke barikade di mana orang paling dekat dengan Suga. Yang lain mengatakan sekelompok orang bersikap kasar kepada orang lain berteriak agar tidak mendekati mereka di barikade. Sekelompok bersikap sangat kasar dan terus meneriaki semua orang di sekitar mereka dan bersikap sombong terhadap orang lain karena mereka tidak ingin siapapun menyentuh bahu mereka atau berdiri terlalu dekat dengan mereka di barikade. Salah satu penjelasan umum lainnya adalah bahwa situs penggemar telah menerobos masuk ke barikade. Ini memicu perkelahian untuk pecah. ARMY menulis, jadi tampaknya sebuah situs penggemar ditendang tadi malam karena berkelahi dengan penggemar lain, mungkin mencoba untuk melewati mereka dan lupa bahwa mereka berada di New York dengan banyak orang New York atau New Jersey yang tidak suka hal itu. Apapun yang sebenarnya terjadi, mereka yang masuk penerimaan umum mendapat 2 pertunjukan dengan harga 1. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.